kalau ngomongin soal pemerataan kesejahteraan di Surabaya, lulusannya banyak, lulusannya akeh, lowongan kerjanya kano. Yaitu tingkat pengangguran terbuka dari universitas, dari sarjana yang angkanya cukup perlu menjadi perhatian kita, maupun pengangguran dari lulusan SMK. Yang saya kalau tidak salah angkanya sekitar 5,7% sekian. Nah, ini menjadi PR kita bersama-sama ketika kita mendapatkan informasi, kita ingin mencari lapangan pekerjaan, carilah di platform-platform yang berkompeten, terpercaya, ya kan? Atau misalnya dari SS kan sering juga kan? Iya, ya benar, dengerin ke SS. Iya, dengerin SS saja pasti ada juga. Lalu di website pemerintah, lalu juga ada kegiatan-kegiatan job fair misalkan yang diadakan oleh Surabaya, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Halo kawan, kali ini di edisi POTS Podcast Suara Surabaya, saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan saya manggilnya Mas aja kali ya. Ada Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH. Jadi beliau ini adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau udah ngobrol sama teman-teman Komisi E ini nggak lepas biasanya dari anak muda, pendidikan juga. Nah kebetulan Mas Cahyo ini juga dari fraksi Gerindra yang mewakili Dapil 1 Kota Surabaya, Arek Surabaya ini ceritanya ya. Dan kali ini saya akan ajak Mas Cahyo untuk ngobrol soal tantangan pemerataan kesejahteraan di Surabaya. Nah saat ini kan lulusan anak muda itu banyak banget tapi lowongannya terbatas. Kira-kira gimana ya opini dari Mas Cahyo? Kita sapa dulu ya. Mas Cahyo selamat datang. Terima kasih. Sehat ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah sehat karena hari ini banyak sekali agenda bersama anak-anak muda tentunya. Ya, nah kalau ngomongin soal pemerataan kesejahteraan di Surabaya. Lulusannya banyak, lulusannya akeh, lowongan kerjanya kano. Nah kalau orang Surabaya ngomongnya gitu ya Mas ya. Ini kadang-kadang bikin agak-agak miris, tapi saya mau bacain data dulu kawan ya. Karena ini data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur BPS di bulan Februari 2025. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT provinsi itu tercatatnya 3,61%. Turun tipis sih dari tahun sebelumnya. Tapi di balik angka ini ternyata TPT lulusan perguruan tinggi ini justru mencapai sekitar 5,6%. Wow, dan kelompok usia produktif loh ini 20 sampai sekitar 24 tahun masih mendominasi dari angka pengangguran. Nah, ini kan jadi fenomena yang bisa dibilang ada persimpangan besar ya antara generasi muda di satu sisi mereka itu terdidik, punya pendidikan, bahkan sampai lulus sarjana. Tapi di sisi lain, lapangan kerjanya belum cukup untuk menampung semangat dan kompetensi mereka. Mas Cahyo, gimana nih kira-kira Mas Cahyo melihat kondisi yang tadi saya sampaikan, fenomenanya, dan juga kalau ngomongin lowongan kerja ya, sama anak-anak atau mungkin teman-teman muda kita yang barusan lulus. Monggo Mas. Terima kasih ya sebelumnya kami sudah diundang podcast bersama Suara Surabaya ini luar biasa. Apalagi kita membicarakan suatu isu yang sangat penting. Karena tidak hanya tentang kita membicarakan tentang lapangan pekerjaan, tetapi kita membicarakan tentang masa depan generasi muda kita. Generasi muda kita ini adalah aktor pembangunan bangsa kita ke depan, maka kita perlu membuat suatu kebijakan maupun regulasi yang berpihak pada eksistensi mereka sebagai generasi penerus. Hari ini memang tingkat pengangguran TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita cukup baik ya, mengalami penurunan yang cukup baik, tetapi memang ada angka-angka yang menjadi PR kita bersama. Kebetulan kami di Komisi E bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, salah satunya, yaitu tingkat pengangguran terbuka dari universitas, dari sarjana yang angkanya cukup perlu menjadi perhatian kita, maupun pengangguran dari lulusan SMK. Yang saya kalau tidak salah angkanya sekitar 5,7% sekian. Nah ini menjadi PR kita bersama-sama. Tentu kami juga melihat, memotret bagaimana kondisi bonus demografi hari ini. Banyaknya jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur maupun Surabaya khususnya. Karena Surabaya ini adalah salah satu kota dengan jumlah populasi terbesar di Jawa Timur. Kita memiliki banyak tantangan, kita memiliki banyak PR untuk bisa memberikan ruang kreativitas, ruang inovasi bagi generasi muda kita untuk terus eksis, terus memiliki masa depan, baik secara di dunia kerja maupun secara ekonomi. Ini menjadi perhatian kami bersama-sama dan tentu ini butuh
kerjasama, butuh partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, tidak hanya tugas kami sebagai regulator, tetapi ini butuh bantuan dari semua pihak, baik dari masyarakat, dari dunia usaha, dan semua pihak lah yang memiliki tugas sama pentingnya untuk menjaga kesinambungan masa depan generasi muda kita, seperti itu. Oke, jadi memang kerjanya kerja bareng ini ya. Iya. Betul, tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Tapi gini Mas, bisa digambarin nggak untuk kawan di Suara Surabaya di podcast kali ini, kira-kira siapa sih teman-teman kita generasi pasca kampus? Nah, kira-kira kalau menurut Mas Cahyo nih ya, itu karakteristiknya mereka kayak gimana? Terus juga problem utamanya mereka saat ini kayak gimana sih? Karena kan kalau ngomongin generasi pasca kampus itu ya pasti usianya akan Jadi usia-usia ya 20, produktif, bener, usia 20-an. produktif ya 25 gitu. Ya. Dan ini juga PR-nya kita nggak hanya hari ini. Kita nanti puncak bonus demografi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data itu 2031. Itu puncaknya. Benar-benar mendominasi, setelah itu baru mengalami penurunan kembali di jumlah populasi angkatan kerja kita. Kalau kita berbicara pasca kampus ya. Tadi ya itu adalah teman-teman kita yang mungkin baru saja Victory Run. Jadi habis baru lulus kuliah ini yang Victory Run, lagi seneng-seneng happy-happynya. Habis skripsi, habis kuliah sudah membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri, menyelesaikan suatu proses yang sangat panjang dan penuh lika-liku. Tetapi secara kompetensi, secara mental mungkin bisa dianggap belum matang untuk berposisi di dunia kerja yang strategis. Tentu juga ditambah pasti ada suatu pergolakan emosi, mereka ingin mendapatkan suatu profesi, suatu ruang yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari di dunia sekolah ataupun di kampus. Tapi problemnya lagi adalah hari ini ada beberapa kawan-kawan kita atau generasi muda kita itu bekerja, dia memang masuk mendapatkan lapangan pekerjaan, bisa bekerja, tetapi tidak linear dengan apa yang mereka pelajari. Iya benar. Ada mismatch antara kemampuan intelektual mereka dengan apa yang mereka kerjakan, profesi mereka hari ini. Tentu ini jadi PR kita bersama-sama, tidak hanya di dunia kampus, tapi teman-teman di lulusan SMK kita. Itu harus jadi perhatian kita bersama-sama. Sederhana contoh ya, contohnya nih mungkin kuliahnya kuliah hukum, tapi mungkin kerjanya jadi barista loh. Oh iya. Itu banyak ya teman-teman. Banyak sekali. Karena passion atau mungkin minatnya gitu. Betul, itu yang juga menjadi catatan kami. Satu, passion, minat. Kedua, mungkin juga keadaannya mereka ya. Keadaan lingkungan itu juga berpengaruh. Ketiga, ini juga jadi PR kita. Memang tingkat pengangguran terbuka kita turun, tetapi generasi muda kita yang mendapatkan akses pekerjaan yang formal itu tidak terlalu tinggi memang. Jadi daya tampungnya ini untuk pekerja formal ini masih cukup, harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Karena sekali lagi memang pengangguran terbukanya turun, teman-teman ini generasi muda kita mendapatkan pekerjaan, tetapi secara jaminan kesehatan, jaminan jangka panjang, kalau misalkan bukan pekerja formal kan tentu perlu menjadi perhatian kita bersama-sama, seperti itu. Ini yang perlu kita carikan formula terbaik bagi teman-teman generasi muda kita, khususnya di Kota Surabaya. Betul, dan yang pastinya ini tanpa mendeskripsikan pekerjaan tertentu ya. Semua pekerjaan tuh baik, bagus. Ada yang pekerjaannya nggak formal, tetapi pendapatannya jauh lebih besar daripada kita. Seperti itu. Jadi misalnya konten kreator, influencer ya. Influencer atau menjadi mungkin berdagang, menjadi pelaku UMKM misalkan seperti itu, pendapatannya jauh lebih besar daripada kita. Tetapi kan tentu mereka perlu kita perhatikan. Mereka ini kan tidak semuanya memiliki ketahanan keuangan yang baik. Tidak semuanya memiliki ketahanan kompetensi yang mumpuni. Suatu saat mereka bisa menjadi masuk dalam kategori rentan dalam hal ekonomi maupun akses pekerjaan mereka. Itu jadi perhatian kita. Betul, apalagi sekarang kita masuknya kan di era digital, belum lagi tadi kita nyebutnya mungkin bahasa sekarang tuh gig ekonomi. Ya nggak sih Mas, ya bahasanya gitu kalau anak muda. Oke, nah yang berikutnya nih kalau kita tahu sekarang kan yang namanya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi, apalagi di Surabaya banyak sekali perguruan tinggi baik itu swasta ataupun juga negeri. Tapi khususnya yang negeri nih di PTN. Nah di PTN itu mereka kan punya program Kampus Merdeka.
Nah, di mana ini kan tentu mereka punya kesempatan ya buat para mahasiswanya itu buat magang nih Mas di perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga di Suara Surabaya ada yang magang. Nah, kalau menurut Mas Cahyo nih, saya pengen tahu juga seberapa besar sih kira-kira peran dari magang di industri yang besar itu untuk adik-adik ataupun juga mahasiswa ini? Boleh minum bentar nggak? Boleh. Belum ditawarin soalnya. Oh iya belum ditawarin. Oke. Jadi kalau soal magang dari teman-teman kampus ini juga tidak hanya di dunia kampus, tapi juga atau teman-teman mahasiswa, tapi juga teman-teman di SMK kita. SMK benar. Karena sekali lagi saya tanpa mendiskreditkan, teman-teman yang bisa kuliah adalah seseorang yang memiliki kelebihan pastinya, baik kelebihan secara intelektual maupun secara ekonomi, akhirnya finansial. Hanya orang mereka bukan bagian orang terpilih bisa seperti itu. Tapi kita harus memperhatikan teman-teman kita yang mungkin secara kemampuan mendapatkan akses pendidikan hanya tingkat menengah atas atau menengah kejuruan. Tentu ini harus kita berikan perhatian. Karena itu kami sudah pernah dalam rapat kerja di Komisi E mengusulkan kepada dinas terkait, baik dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas pendidikan, semuanya berkolaborasi lintas OPD ini untuk menguatkan program link and match kita. Jangan sampai anak-anak ini, generasi muda ini, mereka sekolah di SMK tertentu tetapi tidak bisa mendapatkan akses magang maupun pekerjaan di industri yang mereka pelajari seperti itu. Butuh ada bapak asuh lah bahasanya untuk setiap sekolah SMK kejuruan besar yang ada di Provinsi Jawa Timur. Contoh misalkan kami pernah sampaikan sekolah kejuruan dunia maritim perkapalan yang ada di Sidoarjo, maka mereka bisa berkolaborasi dengan PT PAL misalkan seperti itu. Dan ini ternyata kita lihat kebutuhan orang-orang yang bekerja di dunia maritim ini sangat besar, termasuk juga di BLK kita. Bagaimana sekarang ini pelatihan kompetensi di bidang welder ini sangat diminati. Bener. Tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kita mengirim sangat banyak sekali dari Jawa Timur untuk ke Korea, ke Jepang maupun ke Timur Tengah. Cuannya banyak Mas. Cuannya banyak gitu. Dan mereka butuh kita. Karena menurut mereka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Disnaker Jawa Timur, kemampuan kompetensi lulusan BLK di bidang welder yang ada di Jawa Timur ini ternyata sangat baik. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian kita. Kita harus memberikan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kita harus memberikan ruang regulasi, ruang kebijakan yang linear dengan kebutuhan yang ada saat ini seperti itu. Oke, nah ini berarti masih nyambung nih Mas pertanyaan selanjutnya ya. Saya penasaran karena kalau kita ngomongin aspek sektor dulu, tadi kan salah satunya mungkin welder yang banyak banget peminatnya karena cuannya banyak banget. Itu fakta ya. Nah, lapangan usaha apa sih yang paling banyak kalau menurut Mas Cahyo sendiri selain welder ya, tadi kan udah dibahas, yang banyak banget untuk menyerap tenaga kerja di Jawa Timur khususnya ya. Jadi kalau menurut Mas Cahyo itu apa? Dan sektor-sektor ini bisa nggak sih menyerap lulusan dari perguruan tinggi atau mungkin teman-teman SMK? Kita tentu bersyukur ya sebelumnya bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Ibu Gubernur, Ibu Khofifah memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor real kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Salah satunya adalah yang menyumbang lapangan pekerjaan terbesar adalah UMKM. UMKM ini, kalau saya tidak salah berdasarkan data nasional maupun Jawa Timur, 97% angkatan kerja kita itu terserap di UMKM. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kedua, tentu ekonomi terbarukan, ekonomi kreatif maupun pariwisata ini juga sektor pariwisata juga merupakan bagian yang strategis untuk kita kembangkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan industri besar karena kita tahu hari ini beberapa industri besar mengalami tantangan karena ada perang dagang ekonomi internasional, geopolitik dan lain-lainnya. Tentu kita harus membangun ekonomi dari bawah, bottom up. Nah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana sekarang kita memiliki program ketahanan pangan, itu akan membuka ruang lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa di sektor pangan maupun pertanian, perkebunan dan lain-lainnya yang menunjang program pangan. Kedua juga bagaimana sekarang ingin meningkatkan kualitas pariwisata kita melalui adanya infrastruktur yang baik, infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah, maka itu akan menumbuhkan potensi-potensi ekonomi baru baik di sektor UMKM kita yang memang menyerap tenaga kerja sangat luar biasa
maupun juga pariwisata yang memiliki potensi luar biasa. Ini tidak akan pernah ada habisnya pariwisata itu. Beda dengan misalkan lapangan pekerja di bidang sumber daya alam misalkan. Ataupun misalkan ASN, ataupun juga mungkin perusahaan-perusahaan industri besar. Tentu ada keterbatasan. Tetapi kalau pariwisata ini kan pasti akan terus berkembang dan terus bisa menjadi potensi lapangan pekerjaan dan potensi PAD. Ya. Karena pariwisata ini juga menyumbang PDRB, merupakan PDRB yang juga cukup baik di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Oke, apalagi kan Jawa Timur bakal jadi gerbang baru untuk menuju Nusantara. Gerbang baru Nusantara. Betul Ini yang kami sekali. juga usulkan kepada pemerintah provinsi. Gerbang baru Nusantara ini harus tidak hanya sekedar slogan, tetapi betul-betul kita memiliki kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang selaras dengan semangat Gerbang Baru Nusantara ini. Dan Jawa Timur punya semuanya. Betul, komplit sebetulnya ya. Tinggal nanti ini tugasnya bareng-bareng dari regulator juga, pemerintah daerah juga iya, dan teman-teman kita, anak-anak muda, angkatan muda ini juga harus mau. Jadi kita harus mau punya semangat juga nih ya. Tapi kadang gini Mas, kita sering dengarkan istilah yang namanya link and match. Ini udah sangat familiar banget ya antara dunia pendidikan sama dunia kerja. Nah, saya juga pengen tahu kira-kira sejauh mana sih Komisi E mendorong kampus ataupun juga mungkin lembaga vokasi yang ada di Jawa Timur atau mungkin juga di Surabaya untuk akhirnya benar-benar menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan ya industri ya. Ini lapangan tuh seperti apa? Kalau kita bicara universitas atau dunia kampus tentu bukan merupakan wewenang kami. Karena universitas ini di bawah Kemendikristek ya. Dan ataupun Dikti, saya kalau salah mungkin saya mohon diralat. Dan itu ada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan kami hanya di tingkat SMA, SMK. Meskipun memang kita memiliki jalur politik, ya kan, karena kami ini bagian dari partai politik, kita memiliki perwakilan di DPR RI, tentu kita memiliki jalur. Semua anggota Komisi E sudah menyampaikan bahwa kita memiliki cara-cara untuk berkomunikasi ke tingkat pusat tentang kebijakan ini. Tapi ketika kita berbicara di tingkat SMA, SMK, komitmen ini sudah ada sebetulnya, dan link and match ini juga sudah masuk dalam RPJMD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi memang masih ada banyak tantangan. Dalam prakteknya masih perlu banyak pengawalan lah. Baik dari kami sebagai yang memiliki tugas dan fungsi sebagai monitoring kebijakan pemerintah, maupun juga mungkin teman-teman media misalkan. Mohon maaf, teman-teman media yang bisa memberikan pengawasan dan masukan kepada kami. Betul. Apakah program ini sudah jalan atau tidak? Apakah program ini sudah memberikan manfaat atau tidak? Yang kedua, kami juga sudah melihat bagaimana BLK ataupun sekolah vokasi di Jawa Timur sudah cukup baik. Mereka sudah memiliki kurikulum atau bentuk pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Meskipun memang dari sisi infrastruktur, peralatan yang ada ini masih ada beberapa, sebagian besar mungkin saya rasa yang belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri hari ini. Karena alatnya mahal. Jadi kalau misalkan misalkan BLK di bidang welder tadi misalnya, kita beli alat yang sesuai dengan hari ini. Pengadaannya dan lain-lainnya kan pasti butuh proses. Karena kita harus menjaga kehati-hatian dalam menggunakan anggaran negara. Setelah terrealisasi ternyata dalam 2 tahun ada alat baru lagi. Akhirnya kemarin kami sepakat bahwa kita perlu ada kerjasama dengan industri, dengan pelaku usaha, karena mereka pasti memiliki alat-alat yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan mereka pasti berani berinvestasi. Kalau kita investasi dengan alat, pasti biayanya besar dan hanya digunakan secara 2-3 tahun efektif. Mending anggarannya untuk bentuk pelatihan-pelatihan, menambah jumlah kuota. Nah ini sudah menjadi kesepakatan kita, tinggal nanti kita kawal teknis pelaksanaannya betul-betul berjalan dengan baik dan efektif kepada generasi muda kita, seperti itu. Pengen tahu juga nih dari teman-teman Komisi E, kira-kira seperti apa ya kalau ini juga sih kalau ngomongin soal lowongan palsu, Mas. Kita nggak menutup mata ya, pada faktanya di lapangan tuh masih banyak kan kadang-kadang anak-anak muda yang tergiur lowongan gaji besar segala macam, ternyata tuh lowongan palsu. Nah ini kan juga nggak lepas ya dari platform digital, ada gig ekonomi tadi. Yang ini juga sering banget mempengaruhi adik-adik kita, teman-teman kita tergiur dengan lowongan-lowongan palsu ini. Kalau menurut teman-teman dari Komisi E sendiri ngelihat fakta di lapangan seperti ini gimana, Mas? Kita memang sekarang hidup dalam suasana
sesaknya informasi. Ya. Ya kan, ada banyak disrupsi informasi karena kemajuan teknologi dan mudahnya kita mendapatkan akses informasi. Tentu ini menjadi tantangan kita, apalagi kita tahu bahwa masyarakat Jawa Timur ini adalah pengguna internet yang sangat tinggi. Hingga sekitar 89% masyarakat Jawa Timur itu pengguna internet aktif. Tapi indeks literasi digital kita masih belum baik, masih dalam kategori sedang. Tentu ini jadi tantangan, akhirnya banyak sekali, tidak hanya dari sisi pekerjaan, tetapi dari sisi penipuan keuangan dan lain-lainnya. Ini kan juga banyak sekali yang dialami oleh tidak hanya generasi muda tapi masyarakat kita. Tentu ini jadi perhatian kami dan kami menyampaikan kepada seluruh generasi muda Jawa Timur, khususnya masyarakat Surabaya, ketika kita mendapatkan informasi, kita ingin mencari lapangan pekerjaan, carilah di platform-platform yang berkompeten, terpercaya, ya kan? Atau misalnya dari SS kan sering juga kan? Iya, ya kan? benar, dengerin ke SS. Iya, dengerin SS aja pasti ada juga. Lalu di website pemerintah, lalu juga ada kegiatan-kegiatan job fair misalkan yang diadakan oleh Surabaya, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Saya rasa itu bisa dikatakan lebih terpercaya dan lebih aman bagi kita. Karena sekali lagi, kita tidak hanya mencari lapangan pekerjaan saja, tidak hanya mencari ekonomi saja, tetapi kita harus mencari lapangan pekerjaan yang aman dan memberikan jaminan masa depan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Surabaya. Seperti itu. Betul sih, bener banget. Intinya jangan mudah percaya dan tergiur ya Mas ya dengan platform ya, lowongan-lowongan. Tapi mungkin cuma sedikit, Mas. Anak-anak Surabaya, anak-anak Surabaya itu pinter-pinter. Paham mana yang beneran, mana yang palsu-palsu. Nah makanya arek-arek Surabaya jangan gampang percaya sama yang namanya kadang-kadang ya kalau dapat kiriman email atau mungkin kiriman forwardan di grup WhatsApp kayak gitu ya, laporan atau mungkin juga iming-iming kerja gajinya besar, kerja di luar negeri, tapi bisa jadi itu menjadi lowongan atau informasi pekerjaan yang palsu, malah merugikan diri sendiri. Tapi tadi kayak katanya Mas Cahyo, arek Surabaya pinter-pinter kok melek media KB, dan insya Allah teman-teman di Surabaya ini udah pada ngerti mana yang palsu, mana yang enggak ya. Nah sekarang saya juga pengen tanya nih, karena ini kan kalau ngomongin DPRD itu kan bagian dari lembaga legislatif ya. Pengen tahu nih komitmen utamanya dari Komisi E DPRD Jawa Timur untuk beberapa tahun ke depan. Nah, untuk memastikan juga tentunya ya, kalau setiap lulusan arek-arek enom di Surabaya di Jawa Timur tuh semua punya peluang kerja ataupun juga berwirausaha yang layak, yang sama di daerahnya masing-masing. Pertama tentu kami sebagai bagian dari regulator ya, kami akan mengawal ataupun kalau memang dibutuhkan membangun regulasi maupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan ataupun pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kami ingin membangun suatu regulasi lingkungan ekosistem dunia usaha yang baik, lalu juga suasana agar nanti ada suasana investasi yang juga ramah terhadap investor besar. Ini akan menjadi lapangan kerja formal yang potensial bagi generasi muda kita. Kedua, tentu kami juga akan mengawal setiap pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Jadi sebenarnya kunci pertumbuhan ekonomi salah satunya tidak hanya tentang investasi, tetapi juga perlu dibangun suatu infrastruktur yang terintegrasi satu wilayah. Adanya konektivitas pengembangan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Baik misalkan Surabaya Raya yang sektor industri maupun menjadi sektor output transportasi dari apa yang ada dimiliki di misalnya Malang Raya atau Jember yang memiliki produksi pertanian perkebunan yang sangat luar biasa. Maka perlu ada konektivitas antar wilayah yang di Provinsi Jawa Timur dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi tadi. Kami rasa dengan adanya pengawalan pembangunan infrastruktur ini, nanti akan ada pertumbuhan ekonomi daerah maupun pertumbuhan investasi baru di beberapa wilayah di daerah Provinsi Jawa Timur. Tentu ini menambah juga potensi lapangan pekerjaan formal yang baru. Ketiga, tentu kami juga akan mendorong, ini juga sesuai dengan komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di Jawa Timur. Ekonomi hijau misalkan, jadi sektor pertanian, perkebunan, ini memiliki luar biasa. Kita memiliki produksi jagung terbesar, padi terbesar,
kita produksi sapi potong terbesar, kita telur terbesar, kita berlumbung pangan nasional, ini Provinsi Jawa Timur potensinya luar biasa. Lalu juga ekonomi biru misalkan, kita punya produksi ikan tangkap terbesar secara nasional. Ini saya rasa semuanya apabila kita kembangkan dengan regulasi yang baik, kebijakan yang berpihak pada pengembangan potensi itu, dan infrastruktur yang memadai, juga adanya peningkatan kompetensi generasi muda kita yang linear dengan perkembangan zaman dan kebijakan ini, saya rasa ke depan kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu adanya potensi pengembangan lapangan pekerjaan baru. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan, ekonomi kreatif, UMKM. Hari ini misalkan ada kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah, yaitu program Putri Jawara. Lapangan pekerjaannya nggak hanya bicara tentang generasi muda kita, tetapi juga orang-orang yang sudah berusia lanjut atau berusia matang lah bahasanya. Dia mengalami terpaan ekonomi, akhirnya dia menjadi jobless dan lain-lainnya. Tentu kita harus memperhatikan, dan hari ini ada program Putri Jawa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan stimulus kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Jawa Timur, single mom ataupun mereka yang memang dulunya pekerja dan lain-lainnya. Ada stimulus agar mereka bisa menjadi wirausahawan baru, ada pelatihan dan pendampingan agar mereka menjadi perempuan yang berdaya ekonominya. Tentu ini perlu kebijakan yang kompleks, butuh komitmen kebersamaan kita semua, tidak hanya Komisi E tapi lintas komisi, lintas OPD, lintas sektor, kita butuh kerjasama dari semua pihak. Dan kami optimis bahwa ke depan Jawa Timur yang memiliki potensi luar biasa ini, potensi sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang sangat banyak ini, bisa menjadi pusat ekonomi yang bisa diperhitungkan tidak hanya secara nasional tapi secara global, seperti itu. Kita punya semuanya, kita punya banyak potensi itu. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman generasi milenial, teman-teman Gen Z juga ya, biasanya cuman main game Harvest Moon. Sekarang berarti waktunya untuk membuktikan bahwa game Harvest Moon itu bisa dilakukan di Jawa Timur. Potensinya luar biasa. Luar biasa berarti sekali. Ya, Mas, luar biasa sekali. Nah, kenapa enggak kalau misalkan anak muda zaman sekarang jadi petani? Jangan salah, tapi petaninya petani yang milenial, petani yang keren banget. Ya? Apalagi sekarang harganya semuanya kan dijaga oleh pemerintah. Banget. Harga jualnya, misalnya padi, gabah, harga jualnya dijaga agar petani ini untung. Betul. Itu peluang pekerjaan juga untuk teman-teman muda juga ya. Ambil kesempatannya. Oke, karena ini udah sesi terakhir saya sama Mas Cahyo. Biasanya kalau anak-anak muda tuh gini Mas. Kata-katanya Mas Cahyo. Nah, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Jadi Mas Bagus, Cahyo. mantap gitu. Bukan, jangan dong. Pokoknya kasih semangat deh buat anak-anak muda yang ada di Surabaya, di Jawa Timur juga tentunya ya. Ini sebagai semangat buat generasi kita, terutama mungkin mereka yang udah mau lulus sekolah atau mungkin juga lulus kuliah untuk bisa berjuang menemukan tempatnya, pekerjaannya. Ya kita tahu di persimpangan ekonomi yang ada di Jawa Timur ini. Kita mulai ya, kata-katanya Mas Cahyo. Kepada seluruh pendengar Suara Surabaya, khususnya teman-teman generasi muda di Jawa Timur ataupun Surabaya, mari kita fokus pada apa yang kita jalani hari ini. Ketika teman-teman menjadi pelajar, jadilah pelajar yang baik. Ketika mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Ketika menjadi putra atau putri, jadilah putra-putri yang baik. Dan kita jalani semuanya dengan maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk meningkatkan lapangan pekerjaan kita, meningkatkan sektor industri yang linear dengan kompetensi teman-teman masing-masing. Tinggal kita semuanya harus saling siap. Pemerintah memiliki kebijakan regulasi yang berpihak kepada kawan-kawan, generasi muda, ataupun masyarakat Jawa Timur keseluruhan. Masyarakat Jawa Timur atau teman-teman generasi muda juga harus memiliki kesiapan, baik kesiapan kompetensi, kesiapan mental untuk mengambil alih posisi-posisi strategis demi kemajuan ekonomi daerah. Yakinlah bahwa teman-teman generasi muda ini adalah aktor utama pembangunan bangsa di era yang akan datang. Dan kita butuh semangat dari teman-teman pemuda, kita butuh optimisme dari teman-teman pemuda Jawa Timur agar kita bisa menyambut Jawa Timur gerbang baru Nusantara, Indonesia Emas di 2045. Gitu aja. Oke, itu dia kawan yang ngobrol saya di program Podcast Suara Surabaya bersama dengan Cahyo Haryo Prakoso SHMH. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra, Dapil 1 Kota Surabaya. Dan saya tutup kawan, generasi pasca kampus ini kita tahu adalah wajah masa depan dari Jawa Timur. Yang nantinya kita tahu mereka ini adalah
Anak-anak muda yang cerdas, yang adaptif dan juga penuh dengan potensi. Tapi potensi peluang ibarat mesin tanpa bahan bakar. Tantangan kita hari ini tuh bukan cuman hanya membuka lapangan kerja, tapi bagaimana untuk memastikan pekerjaan itu layak, berkelanjutan dan juga sesuai dengan kemampuan generasi muda. Melalui kebijakan yang berpihak pada link and match tadi, pendidikan, industri, peningkatan kualitas dan juga pelatihan kerja, serta juga dukungan terhadap kewirausahaan yang tentunya dari Komisi E DPRD Jawa Timur ini diharapkan nantinya akan bisa jadi penggerak kolaborasi lintas sektor supaya setiap lulusan mereka ini punya pijakan yang kuat di dunia kerja, bukan cuman sekedar bertahan di pinggir sistem ekonomi. Dan tuntas sudah untuk perbincangan saya bersama dengan Mas Cahyo. Untuk Anda kawan, selamat menikmati podcast Suara Surabaya. Sampai jumpa, saya Ananda Maharani.